A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, agar senantiasa ilmu yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kami pribadi, juga kepada segenap kaum muslimin. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti manhaj dan jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Baik ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang akhlak yang spesifik. Kita sudah masuk pada bab tentang anjuran untuk tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Kalau kita terjemahkan dalam diksi bahasa Indonesia, mungkin bisa kita artikan dengan makna rendah hati, seperti itu kurang lebih, yaitu serendah hati atau rendah diri. Beliau pengarang di sini hafizahullah membawakan sebuah riwayat an Iyad bin Hammar dari seorang sahabat Iyad radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu." Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar senantiasa kalian itu sebagai sesama manusia bersikap rendah hati. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Sehingga jangan sampai nantinya ada salah satu di antara kalian itu sombong, bersikap angkuh di atas saudaranya yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dan jangan sampai ada juga orang yang bersikap melampaui batas terhadap saudara yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahuma wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah sayapmu, artinya rendahlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman ini ditekankan oleh Allah agar bersikap tawadhu', bersikap rendah hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang dinukilkan oleh beliau, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, maka sungguhnya Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sifat. Apa di antara sifat mereka? Bersikap rendah hati, tawadhu terhadap sesama kaum mukminin, namun bersikap tegas terhadap kaum kafir. Wa fi haditsil bab al-hathu ala luzumi tawadhu wa mujanabatil kibr. Dalam beberapa dalil yang beliau paparkan ini, beliau menerangkan bahwa ada isyarat dari Allah dan Rasulnya kepada kita segenap kaum mukminin agar bersikap tawadhu' dan menjauhi sifat angkuh. Wal wajib 'ala al-'aqil luzumi tawadhu' wa mujanabati takabbur. Walau lam yakun fi tawadhu' khaslatun tahammul al-mar'i kullama kathura tawadhu'uhu izdada bidzalika rif'atan lakana al-wajib 'alaina an la yatazayya bi ghairihi. Kalau sekiranya di tawadhu' itu, pada sikap tawadhu' itu tidak ada keistimewaan apapun kecuali sekedar seseorang itu menahan diri agar tidak bersikap angkuh, maka niscaya kita itu tidak akan menjadi orang yang angkuh, tidak mudah menjadi orang yang sombong terhadap orang lain. Namun ingat, tawadhu itu ada dua, kata beliau.
Yang pertama tawadhu yang terpuji, yang kedua adalah tawadhu yang tercela. Tawadhu yang terpuji adalah tarkut tatawul ala ibadillah wal izra' bihim, yaitu meninggalkan atau jangan sampai kita melakukan apa? Tatawul ala ibadillah, bersikap angkuh di hadapan hamba-hamba Allah. Kemudian juga senantiasa berucap dengan ucapan yang menyinggung perasaan-perasaan mereka. Sehingga seorang yang tawadhu adalah orang yang menahan dirinya agar tidak bersikap angkuh dan menjaga ucapannya agar tidak mudah menyinggung saudara muslimnya. Sedangkan tawadhu yang tercela adalah tawadhu'ul mar'i lidid dunya raghbatan fi dunya. Seorang hamba yang bersikap rendah diri di hadapan orang-orang yang memiliki harta begitu banyak dengan harapan agar dia mendapatkan harta mereka. Ini adalah tawadhu yang tercela. Ketika kita berupaya untuk rendah diri di depan orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki dunia, raja-raja, dengan harapan kita mendapatkan harta upah dari mereka, maka ini adalah tawadhu yang tercela. Tawadhu yang terpuji adalah kita menahan diri kita agar tidak bersikap angkuh di hadapan segenap kaum mukminin, kaya maupun miskin. Bukan sekedar di depan orang kaya kita bersikap rendah hati, namun di depan orang miskin pun, orang yang lebih rendah dari kita, juga seharusnya kita bersikap tawadhu. Kemudian beliau berkata, fal-aqil, maka orang yang berakal sehat, yalzam mufaraqa at-tawadhu'i al-madhmumi alal ahwali kulliha. Seharusnya ia berupaya untuk senantiasa menjauhkan dirinya dari tawadhu yang tercela tadi. Dan juga dia berupaya, seorang yang berakal sehat itu berupaya untuk senantiasa menjadikan tawadhu yang terpuji itu bagian dari sifat dan sikap. Wa afdalun nasi man tawadhu'a an rif'ati, dan sebaik-baik manusia adalah yang melakukan rendah hati ketika dalam kondisi ia tinggi. Ketika dalam kondisi Allah mengangkat derajatnya, ia tetap rendah hati. Tawadhu', tidak sombong. Wa zahada an qudrah, dan ia bersikap zuhud, tidak bermewah-mewahan padahal ia mampu, padahal ia kaya untuk melakukan itu. Artinya apa? Ia sederhana. Wa ansaf an quwwah, dan orang yang bersikap objektif dalam kondisi ia mampu, kuat. Nah, sehingga 3 kriteria ini adalah kriteria yang dipuji oleh para ulama, bahwa di antara karakter manusia yang paling mulia adalah mereka tawadhu', rendah hati ketika diangkat derajatnya. Kemudian mereka zuhud, sederhana walaupun memiliki harta yang melimpah, tidak glamor gitu ya, tidak mudah memamerkan harta-hartanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tetap bersikap objektif walaupun ia memiliki kekuatan, mampu untuk membalas. Fala yatakabbar 'ala an-nasi ahadun illa bi'ijabihi bi nafsihi. Orang yang sombong dan angkuh hakikatnya adalah orang yang memiliki takjub terhadap dirinya sendiri, alias ujub. Wa ujubul mar'i bi nafsihi ahadu hassadi aqlihi. Dan orang yang memiliki ujub pada dirinya itu adalah salah satu perusak akalnya. Wa ma ra'aitu ahadan takabbara 'ala man dunahu illa ibtalahu Allahu bidzillati liman fawqah. Dan tidaklah kami melihat orang yang memiliki sikap angkuh terhadap orang yang lebih rendah darinya, kecuali Allah akan uji dia dengan apa? Kehinaan di hadapan orang yang lebih tinggi dari dirinya. Kemudian beliau membawakan beberapa nukilan para salaf di sini. Di antaranya ketika Ibrahim ibn Ash'ath bertanya kepada Imam Fudail tentang tawadhu'. Kata beliau,
Apa itu tawadhu'? Tawadhu' adalah an takhda' lil haqqi. Engkau mau patuh terhadap kebenaran yang telah sampai padamu, kemudian wa tanqad lahu, dan engkau mau tunduk terhadapnya, walau sami'tahu min sabiyyin qabiltahu minhu. Yang seandainya bila engkau mendengarkan satu kebenaran yang telah terang benderang datang kepadamu dari seorang anak kecil, maka engkau akan menerimanya. Ini adalah tawadhu', rendah hati. Walaupun sekiranya engkau mendengarkan kebenaran nasihat yang telah jelas dari seorang yang lebih bodoh darimu, tapi engkau tetap menerimanya. Inilah tawadhu'. Wa qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, ra'sut tawadhu' an tad'a nafsaka 'inda man huwa dunak fi ni'matid dunya hatta tu'limhu atau hatta tu'limahu anna laysa laka bidunyaka 'alaihi fadl. Masya Allah. Jadi puncak dari ketawadhu'an adalah engkau merendahkan dirimu, merendahkan hatimu di hadapan orang yang lebih rendah darimu dari sisi harta. Dengan tujuan apa? Agar engkau memberikan informasi kepadanya bahwa saya ini tidak memiliki apa-apa. Bahwa saya denganmu itu sama dalam perkara dunia. Ini adalah sisi ketawadhu'an. Puncak ketawadhu'an ketika kita memiliki harta yang lebih dibanding orang yang miskin, kita bersikap seakan-akan kita tidak punya apa-apa di hadapan mereka. Sehingga kita ingin sekedar memberikan informasi bahwa di hadapan Allah kita semuanya sama. Wa antarfa' nafsaka 'amman huwa fawqak fi ni'matid dunya hatta tu'limahu anna laysa lahu bidunyaka 'alaihi fadl. Dan engkau menegakkan dadamu, ini juga puncak dari ketawadhu'an, engkau menegakkan dadamu di hadapan orang-orang kaya, di hadapan para raja, di hadapan para pejabat, agar mereka tahu bahwa mereka pun tidak memiliki keistimewaan apa-apa dibanding dirimu. Artinya apa? Ingin menginformasikan bahwa Anda sebagai pejabat, Anda sebagai raja, Anda sebagai presiden juga tidak ada bedanya dengan saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah konsep tawadhu' versi Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kemudian satu nukilan terakhir yang beliau bawakan yang ingin kita sebutkan di sini adalah waqila li Abdul Malik. Pernah dikatakan kepada Abdul Malik, Allahu a'lam, semoga yang dimaksud Abdul Malik di sini adalah Abdul Malik Marwan. Ayyur rijali afdal, pria apa yang paling utama? Pria mana yang memiliki kriteria sehingga ia menjadi pria yang utama, pria yang unggul? Kata beliau, man tawadhu'a an rif'ah, siapa yang merendahkan hatinya walaupun ia dalam kondisi memiliki derajat yang tinggi, ia tetap tawadhu'. Wa zahada an qudrah, dan siapa yang tetap sederhana, zuhud, walaupun ia memiliki kekayaan yang melimpah. Wa taraka nusrah ala qaumihi, dan ia meninggalkan pertolongan terhadap kaumnya bila kaumnya itu salah. Artinya apa? Bila masyarakatnya, bila kelompoknya, bila komunitasnya salah, ia akan tetap katakan salah. Dia tidak menolong orang yang zalim. Nah, ini maksudnya adalah apa? Orang yang memiliki objektivitas tinggi, sehingga bila kebenaran ada pada orang lain, tidak ada pada kaumnya, tidak ada pada masyarakatnya, dia akan tetap membela orang yang benar. Sehingga dia tidak membeda-bedakan, tidak tebang pilih terhadap satu kebenaran. Bila kebenaran ada pada orang lain, bukan pada dirinya, dia akan tetap menerima hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwataliman azzani Allah wa iyyakum. Ini sedikit pembahasan tentang penekanan agar kita senantiasa memiliki sifat tawadhu', rendah hati, rendah jiwa, tidak mudah takabur, angkuh dan sombong di hadapan orang lain. Semoga bermanfaat bagi segenap kaum muslimin dan juga para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.